Ekspektasinya baik-baik dengan keluarganya, realitanya ada satu yang godain kesabaran terus. Ekspektasi nikah sama dia, realnya ditinggal pas lagi sayang-sayangnya. Ternyata selingkuh dengan teman kantor. Assalamualaikum, halo, hai teman-teman semuanya. Balik lagi di channel YouTube Ayu Mama Lula Production. Dan kayaknya udah lama banget ya aku nggak upload video YouTube. Iya, karena selama di rumah aja agak susah guys buat tag video, karena memang rumah sangat rame, banyak suara anak kecil, terus kadang juga suka hujan. Oke, ini cuma alasan aku aja sih. Dan kali ini aku lebih semangat lagi buat bikin video, karena emang stok video aku udah habis. Nah, kemarin di Instagram aku sempat open question nih, gimana sih ekspektasi versus realita pernikahan versi kamu? Nah, kali ini aku dapetin jawaban dari kalian versi pengantin muda atau pengantin baru. Jadi mungkin jawabannya agak beda sama pengantin lama, dan kalau pengantin lama mungkin agak lebih horor ya daripada ini. Nah, di sini aku sudah pilih beberapa untuk dibacakan ke teman-teman semuanya. Jadi jangan di skip dan keep on watching. Oke, kita mulai bacain ya. Jalan-jalan, tapi corona ini sudahlah. Iya, bukan cuma kamu aja yang ngerasain. Gak bisa kemana-mana, kita semuanya tetap stay di rumah aja, karena untuk memutus rantai penyebaran virus corona ini. Dan aku yakin banyak keluarga yang penerbangannya juga di cancel, uangnya juga di refund karena nggak bisa jalan-jalan. Dan aku udah kangen banget sama mall favorit aku, Ion Mall dan Summarecon Mall Bekasi. Ya Allah, semoga semuanya cepat berlalu supaya kondisi jadi lebih normal lagi dan kita bisa beraktivitas sebagaimana biasanya. Nikah itu lebih bahagia. Kadang suka mikir, kenapa sih nggak dari dulu? Iya banget, aku juga merasakan hal yang sama. Kenapa sih aku nggak dari dulu, walaupun aku nikah muda banget ya, 21 tahun. Tapi ya buat teman-teman yang ngerasa suka kesepian, terus butuh pendamping hidup, butuh teman tidur, butuh sandaran, mendingan buruan nikah. Tapi dengan catatan udah ada jodohnya dan udah punya ilmu dan mental yang cukup untuk menghadapi suka duka kehidupan pernikahan. Sebelum nikah, romantisnya minta ampun. Sudah nikah, boro-boro romantis. Ya ampun, Ferguson. Jadi gini teman-teman, aku boleh komen sedikit ya. Jadi kadang kita nggak dapet suami yang romantis, tapi kita dapet suami yang perhatian. Bedanya gini, emang sih dia tidak mengucapkan I love you setiap hari, dia nggak kirim bunga setiap hari, dia nggak fast phone ketika ngechat sama kita gitu ya, tapi dia bantuin kita cuci piring, dia bantuin ngepel, dia bantuin nyapu, dia juga malah mungkin nyuci baju juga. Dan aku rasa mengucapkan kata cinta itu nggak harus selalu yang romantis ala-ala relationship goals yang biasa kita lihat di Instagram atau yang biasa kita lihat di kehidupan para artis, tapi ya ada cara lain menyatakan I love you yang mungkin selama ini udah dilakuin sama suami kamu tapi kamu nggak sadar. Lanjut, ekspektasi habis nikah bisa liburan bareng. Kenyataannya nggak bisa liburan karena pekerjaan suami. Iya, banyak banget yang long distance, banyak banget yang suaminya sibuk kerja dari Senin sampai Minggu. Itu pun pulang malam, ya itu harus disyukuri. Karena menurut aku daripada suami kamu cuma malas-malasan di rumah, cuma rebahan dari pagi sampai malam, lebih baik pilih suami yang kerjanya rajin, giat, yang banyak target kerjaannya, dan rezekinya juga pasti banyak dong. Lanjut, kirain bakal capek kerja rumah, taunya enggak, karena kita bagi tugas, suamiku baik mau bantu. Nah, bersyukur banget alhamdulillah. Mungkin dia nggak romantis, mungkin dia juga nggak pandai merangkai kata-kata puitis, tapi dia membuktikan cintanya dengan membersihkan rumah, terus nggak ngasih kamu kerjaan yang banyak memberikan toleransi. Udah, sayang kamu nggak usah masak, kita go food aja. Oke, lanjut. Ekspektasinya setelah punya anak mau tetap kerja di luar rumah, tapi realitanya nggak tega ninggalin anak buat kerja lagi. Ya, aku sempat merasakan yang hal sama. Teman-teman yang udah baca buku aku Jalan Bareng gimana aku akhirnya memilih untuk nggak kerja, karena aku emang anaknya ya nggak bisa jauh gitu dari keluarga dan posesif juga. Ya udah, aku memutuskan untuk resign walaupun cuma kerja 1 hari. Maaf buat mantan bos aku dulu, aku keluar gitu aja tanpa kabar. Ya karena ya nggak bisa banget pisah dari anak gitu.
Ekspektasinya punya PRT di rumah, realitas semua mengerjakan sendiri. Sabar, mudah-mudahan pahalanya banyak buat kamu ya. Mungkin kita bukan Nia Ramadhani yang pembantunya beda-beda gitu loh, yang bagian dapur beda, bagian masak beda, nyuci beda, terus yang megang kebun beda gitu. Tapi insya Allah kita mendapatkan pahala yang banyak dari banyaknya pekerjaan kita sehari-hari. Ekspektasi sholat 5 waktu berjamaah di rumah, realitas sholat sendiri karena suami sholat di masjid. Alhamdulillah, karena memang seorang suami wajib sholat di masjid, nggak ada alasan ya. Jadi kamu harus bersyukur mendapatkan suami yang soleh, yang kakinya dipakai untuk melangkahkan ke masjid, yang kakinya ada di yang sepatunya ada di batas suci masjid atau musola. Alhamdulillah, insya Allah itu adalah bekal untuk membawa keluarga kalian menuju jannahnya. Amin. Lanjut. Ekspektasinya disayang kayak Putri Kak, ternyata B aja datar. Mungkin suami kamu tipe yang datar-datar gitu ya, nggak apa-apa sih. Kan tadi aku udah bilang mungkin dia datar tapi dia rajin bantu kamu, atau dia diam-diam ngebeliin barang kesukaan kamu gitu. Jadi nggak harus yang disayang bak anak bayi yang harus digendong, yang apa-apa harus diturutin. Setiap orang punya caranya mencintai masing-masing. Bisa sering jalan-jalan, kenyataannya suami lebih suka rebahan seharian di rumah saat libur kerja. Ya aku tahu banget banyak yang tipenya kayak gini, giliran kita pengen jalan-jalan tapi dia sibuk, tapi giliran dia lagi nggak sibuk, dia sibuk sendiri, sibuk tidur, sibuk rebahan, sibuk main game, dan sibuk sama handphonenya sendiri. Ya sabar aja ya. Tapi gini loh, tips dari aku, kita nggak bisa bikin suami kita itu peka kalau kita tuh nggak ngomong, kita tuh pengennya apa. Jadi ya ngomong aja pengennya apa, supaya komunikasinya tuh simple, clear, dan ya kamu bisa ngasih tahu kebutuhan kamu apa dan suami kamu bisa mewujudkannya. Nggak bisa pakai kode-kode tuh, laki-laki nggak bisa. Harus bener-bener ngomong langsung, aku mau ini, aku mau itu gitu. Oke? Ekspektasi, suami parah, mertua galak. Ini aku korban FTV. Realita suami baik, pengertian mertua seperti orang tua. Alhamdulillah. Ya banyak yang dapat rezekinya mungkin nggak dalam bentuk uang, nggak dalam bentuk apa gitu ya, tapi dalam bentuk keluarga yang bahagia, mertua yang baik hati, ramah tamah, suka menabung dan tidak sombong. Wanita selalu benar, nggak taunya pas jadi istri akunya yang selalu salah. Sebenarnya gini loh. Kalau kita udah paham karakter masing-masing, suami kamu udah paham karakter kamu seperti apa, kamu udah paham karakter si suami seperti apa, aku yakin tuh nggak akan ada yang namanya saling menyalahkan. Karena dua-duanya udah saling menerima kekurangan dan kelebihan masing-masing. Kekurangan dia, kamu tutupi dengan kelebihan kamu, dan kelebihan dia akan menutupi kekurangan kamu gitu. Ya, saran dari aku, kalian harus benar-benar mengerti karakter masing-masing supaya nggak ada saling menyalahkan. Gitu. Yang ada saling pengertian. Mau jalan-jalan terus tapi malah nggak pernah jalan-jalan, jelong-jelong. Ya ajak kayak ke Alfa gitu kan, ke Indomaret, walaupun nggak jalan-jalan yang harus nginep di hotel, staycation dan lain-lain, tapi kan istri tuh seneng banget loh, walaupun cuma diajak ke Alfamart, diajak ke Alfamidi. Terus ya jalan kaki pagi, Car Free Day nanti kalau corona udah berlalu. Oke, para suami. Ekspektasinya bisa liburan berdua terus-terusan. Realitanya nggak harus terus-terusan kali, masa buang-buang uang terus. Nah, aku yakin ya, suami istri yang suka traveling dimanapun, pasti saat traveling ujung-ujungnya kepikiran biaya juga. Misalkan mereka pergi jalan-jalan 10 hari, pasti di hari kelima atau di hari ke-6 tuh udah kepikiran, aduh udah habis berapa ya, kita tuh nggak usah beli oleh-oleh deh, uangnya kurang, kita nggak jadi extend deh, kita pulang hari ini aja gitu. Aku yakin sebanyak apapun duitnya pasti akan kepikiran kalau ternyata kita udah terlalu boros ya, ternyata pengeluarannya melebihi dari yang udah kita rencanain loh gitu. Ya nggak harus jalan-jalan, kita bisa menciptakan kebahagiaan kita sendiri dengan cara-cara yang sederhana, seperti misalnya nonton berdua di rumah, terus masakin dia yang enak-enak, atau saling pijit-pijitan gitu kan. Itu kan ya biayanya 0, tapi insya Allah bisa merekatkan hubungan kalian.
Ekspektasi aku bisa sama dia terus, realnya harus ditinggal kerja. Ya tadi yang seperti aku bilang, ya masih bagus dia kerja gitu loh, daripada banyak loh yang pengangguran yang di rumah cuma rebahan, yang nggak ada usaha apa-apa, yang nggak ada daya juangnya sama sekali. Bersyukur suami kamu masih mau sibuk kerja dan uangnya nanti bisa dipakai untuk kebahagiaan keluarga kalian. Ekspektasi abis nikah bakal romantis, tapi realitanya dia itu humoris. Ya banyak yang butuhnya disayang-sayang, tapi banyak juga yang ya humoris ala receh gitu, tapi bisa bahagia bareng. Disyukurin aja. Ekspektasi setelah nikah punya usaha sendiri sambil ngurus anak, realita uwal-uwalan terus sama anak. Ya emang sih kalau udah ketemu sama anak, ngobrol sama anak, apalagi anak tuh lagi lucu-lucunya kayak mager gitu ya, kayak kita tuh pengennya di rumah aja sambil menikmati perkembangan mereka dari yang mereka masih bayi, belum bisa jalan, atau udah bisa jalan, terus udah numbuh gigi, terus udah ngomong. Ya momen-momen kayak gitu emang gak bakal keulang kalau emang suami kita udah bisa menafkahi secara cukup. Insya Allah sih tugas kita memang memastikan anak-anak kita tumbuh dengan baik. Ekspektasi tidur selalu berpelukan dong, realitanya selalu dipisahkan si bocil. Ya emang sebelum nikah, aduh nanti aku akan tidur sama dia, terus kita akan tidur pelukan gitu, padahal mah ya apalagi kalau ngorok dong, nggak akan mungkin tidurnya tuh hadap-hadapan terus, peluk-pelukan terus, yang ada tuh kalian punggung-punggungan dan ujung-ujungnya pisah ranjang. Ya kali gitu nafasnya gimana kalau pelukan dulu kan. Ekspektasi nikah sama dia, realnya ditinggal pas lagi sayang-sayangnya. Oke, ini curhat, nyempil ya, colongan. Ekspektasi sering jalan-jalan berdua sama suami, realita udah capek kerjaan rumah, mager keluar. Ya tadi yang aku bilang, kalian bisa membuat kegiatan-kegiatan simple di dalam rumah yang nggak perlu mengeluarkan biaya banyak tapi bisa merekatkan hubungan. Ekspektasinya baik-baik dengan keluarganya, realitanya ada satu yang godain kesabaran terus. Sabar sih, kita tuh akan diuji memang oleh orang-orang yang mungkin tidak sesuai dengan kita, tidak sependapat dengan kita, dan disitulah kita belajar melatih kesabaran dan keikhlasan. Sabar ya, tetap jadi menantu yang baik, tetap jadi ipar yang baik walaupun kamu nggak disuka atau kamu dijauhin gitu. Ekspektasi dibahagiain, realita diselingkuhin. No comment. Ekspektasi suami bisa menuntun kita ke arah yang lebih baik lagi, bisa murojaah bareng, sholat jamaah bareng. Realita nggak ada waktu untuk melakukan semua itu. Ya harusnya ada sih ya, bisa diajak ngobrol suaminya, kapan nih kita sempetin waktu untuk ngaji bareng, terus belajar ilmu agama bareng, dari hati ke hati, waktu suasananya lagi abis hujan adem, kamu bisa menyatakan keinginan kamu dan suami kamu bisa mendengarkan dengan hati yang tenang, damai. Maunya sih kayak pasangan-pasangan yang ada di Instagram, relationship goals banget, ternyata ada aja ya ujiannya. Iya, pasti ada aja ujiannya. Setiap orang seromantis apapun dia sama pasangannya, seromantis apapun postingan mereka saling saling romantis gitu, dia pasti punya ujian yang mungkin dia nggak bagi kepada kita, dia hanya bagi yang indah-indahnya aja. Tapi menurut aku teman-teman tuh jangan terlena melihat hal-hal seperti itu, tetap harus kumpulin bekal yang cukup supaya nanti apapun yang terjadi di kehidupan pernikahan teman-teman tuh udah siap, udah punya ilmunya, udah punya mentalnya. Dan makanya aku bilang yang lebih baik untuk kita teladani adalah kisah-kisah para nabi, kisah rasul, kisah sahabat nabi yang mereka tuh udah memberikan teladan jauh-jauh hari, nggak jauh-jauh hari ya, jauh-jauh beberapa ribu tahun sebelum kita ada di dunia ini. Kukira setelah menikah gampang kurus karena capek urusan rumah, nyatanya semakin seksi dengan lemak-lemak ini. Emang susah banget diet kalau kita tuh udah nikah, karena ya pasti akan ada perubahan bentuk tubuh ya setelah kita menikah, tuh setelah kita melahirkan, apalagi kalau suaminya tuh ngajakin jajan dulu, ya udah susah banget gitu. Tapi kalau teman-teman punya kemauan yang kuat untuk diet, ya maksudnya tuh diet lebih tepatnya diet ke makanan-makanan yang lebih sehat, lebih menjaga aja apa-apa yang masuk ke dalam tubuh kita. Aku yakin kalau ada kemauan kuat, kemauan yang sangat besar, pasti bisa.
karena aku udah nyoba, aku bisa berhasil. Walaupun ya Allah susah banget, tapi bisa. Pelukan tiap tidur, tapi ternyata pegel juga ya. Pegel banget, boro-boro. Yang ada yang tadinya pengen tidurnya bareng-bareng, yang ada dia udah ketiduran duluan dan kamu tidur sendiri deh. Ekspektasinya kamar selalu rapi, realitanya sebaliknya, karena kebiasaan kalau naruh handuk di mana bikin gemes-gemes manja. Ya, pasti nanti akan ada kebiasaan-kebiasaan buruk suami atau istri yang bikin kita tuh agak-agak kesel, tapi nanti lama-lama akan terbiasa kok. Kayak misalkan naruh handuk berantakan, naruh barang berantakan, terus kadang suami negor salahnya istri, ternyata suami juga sering melakukan hal yang sama di dalam rumah gitu. Ya aku pikir sih dinikmati aja, tapi jangan sampai jadi bahan ribut-ribut gitu loh. Ya kalau emang ngeliat berantakan, siapapun yang melihat duluan bisa ngeberesin duluan, tanpa harus itu kamu kan yang bikin berantakan, ini gara-gara kamu nih gitu. Ya yang mau dapat pahala aja duluan, siapa ya udah dia yang bantu-bantu beresin. Ekspektasinya dapetin suami yang sikapnya kayak di drama-drama Korea, jadi dingin tapi romantis. Realitanya boro-boro romantis, malah dingin dan kaku kayak kanebo. Tapi aku tetap cinta. Ya gitu yang tadi aku bilang, jangan kebanyakan ngelihat potret-potret kehidupan pasangan-pasangan yang kita lihat di sosial media, karena ya takutnya tuh yang kita bayangkan tuh hanya yang indah-indahnya aja, kita nggak siap gitu loh, mental kita nggak siap, takutnya nanti kita kaget gitu. Kalau romantis ya romantis, kalau misalkan bahagia pasti bahagia, tapi gini loh, bakal datang momen-momen dimana pernikahan kalian tuh akan diuji gitu loh, dan teman-teman harus siap menghadapi itu. Ekspektasinya full of love setiap hari, realitanya ya pasti ada berantemnya, ada beda pendapatnya, benar. Belum lagi kalau mertua suka nyindir-nyindir pas datang ke rumah, julid gitu ya, apalah aku masih punya anak kecil, rumah susah rapi. Ya gimana ya, sebenarnya gini loh, kayak aku nih, aku tuh kan rumahnya kecil ya, segini lah rumahku, terus barangnya banyak, punya anak kecil 2 di rumah. Kalau mengharapkan rumah yang selalu rapi itu sangat nggak mungkin. Kalaupun iya, ya paling bertahannya itu kayak cuma ya sebentar banget gitu loh. Sehari-hari walaupun udah 2 kali diberesin juga bakalan berantakan lagi gitu. Jadi kalau misalnya teman-teman tuh tipe yang perfeksionis, julid, suka nyinyir, nggak suka berantakan, terus suka jijian lihat rumah yang berantakan, aku menyarankan teman-teman tidak ke rumah aku sih, karena aku akan habis banget. Walaupun udah berusaha diberesin kayak gimana pun gitu ya. Get some help. Ya sabar aja sih, gimana dong, karena punya anak kecil gimana gitu loh. Mereka lagi seneng-senengnya mengeksplorasi rumah, terus ya apalagi kalau rumah kita bukan rumahnya Nia Ramadhani yang mereka bisa main di taman gitu kan. Oke, dan aku akan bacain yang terakhir. Ekspektasi suami setia, realita harus LDM, seminggu sekali pulang, kadang 2 minggu sekali, ternyata selingkuh dengan teman kantor. Jadi sebaiknya jangan sampai LDM, resikonya besar. Doakan saya Kak Ayu, semoga saya kuat, saya maafkan dia untuk anak-anak. Ya, kalau teman-teman pernah baca cerita long distance marriage aku di buku Jalan Bareng pasti tahu banget gimana aku mengupayakan kebersamaan kami. Jadi pilihannya sebenarnya hanya ada 2, suami resign dengan segala resikonya, atau kamu ikut dia dengan segala resikonya. Kalau misalkan nggak memungkinkan kamu tinggal di tempat tinggal suami, misalkan kan ada ya, dia dapat mes atau gimana, dan nggak memungkinkan kamu untuk ikut gitu loh, kamu bisa pilih tempat paling terdekat lah di antara kantor suami itu gitu loh, tetap dengan segala resikonya, karena ya semua ada konsekuensinya, tinggal mau pilih konsekuensi dan resiko yang mana yang mau kalian hadapi gitu. Terus gini loh, seorang laki-laki itu kan punya kebutuhan yang harus kita penuhi. Kebutuhan mata, kita harus selalu tampil cantik di depannya dia gitu kan. Terus kebutuhan perut, kita harus kasih dia makanan-makanan yang enak, atau kalau misalnya kita nggak bisa masak atau nggak sempet masak, kita bisa GoFoodin makanan-makanan enak dong. Terus kebutuhan Senin Kamis, kebutuhan malam Jumatnya itu harus dipenuhi. Kadang nggak hanya malam Jumat, bisa malam Senin, malam Selasa, malam Rabu gitu. Dan aku yakin ketika semua kebutuhan dia sudah terpenuhi dengan baik, dia nggak akan nyari kebutuhan itu ke orang lain.
Oke, beberapa tadi udah aku bacain. Terima kasih teman-teman yang udah mau share ke Instagram aku ekspektasi versus realita versi kalian. Untuk teman-teman yang belum nikah, tadi udah dengerin dong apa aja sih ekspektasi versus realita versi teman-teman di Instagram. Dan mudah-mudahan bisa jadi masukan, bisa jadi penguat untuk teman-teman semuanya, bisa jadi pelajaran supaya nanti siap melangkah menuju pernikahan. Untuk teman-teman yang lamarannya tertunda, pernikahannya tertunda karena ada corona, ya ini saat yang tepat untuk belajar lebih banyak lagi tentang pernikahan, lebih belajar lagi tentang ilmu mental dalam mempersiapkan pernikahan. Jadi sebenarnya persiapan pernikahan yang paling harus kalian siapkan itu tuh bukan gedung yang mewah, catering yang makanannya enak-enak, tapi yang lebih penting adalah gimana nanti kalian bisa menjadi seorang istri yang baik, suami bisa menjadi seorang suami yang baik, karena setiap pemimpin akan dimintakan pertanggungjawabannya. Saat seperti sekarang ini adalah saat yang tepat untuk belajar ilmu pernikahan, dan teman-teman jangan terlena melihat postingan-postingan yang bikin kalian baper-bapernya doang gitu, tapi nggak menyiapkan ilmunya. Oke, segitu aja. Terima kasih teman-teman udah nyimak, dan jangan lupa like, comment, subscribe supaya aku semangat bikin video-video lainnya. Terima kasih, sampai jumpa di video-video selanjutnya. Assalamualaikum.